Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma, pembuktian deret bilangan dalam induksi matematika. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membuktikan deret bilangan, silahkan kalian untuk memperhatikan barisan dan deret berikut. Nah, di sini sudah disajikan barisan dan deret pada kelas sebelumnya, entah itu di kelas 10 ataupun dari SMP, teman-teman sudah belajar tentang barisan dan deret, baik itu geometri ataupun aritmatika. Nah, pada kelas 11 ini kalian akan belajar bagaimana cara membuktikan suatu rumus yang diberikan. Nah, contohnya di sini ada barisan dan deret aritmatika, ada 4 tambah 6 ditambah 8 tambah seterusnya ditambah 2n plus 2, ini adalah un-nya, sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, ini adalah Sn-nya. Nah, langkah-langkah untuk mencari tahu apakah kebenarannya ini benar atau salah, teman-teman bisa menggunakan beberapa langkah. Nah, di sini sudah saya catat ada beberapa langkah, ada 3. Langkah-langkahnya itu yang pertama, tunjukkan bahwa pernyataan tersebut n benar untuk n sama dengan 1, gitu ya. Dan yang kedua, asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di sini kalian lihat atau perhatikan. Perhatikan apa? Pernyataan berikut, bahwa rumusnya itu kayak gini. Pada pernyataan ini dinyatakan bahwa 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, langkah pertama untuk membuktikannya gitu. Kita tunjukkan bahwa pertanyaan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Kita substitusikan, jika n-nya itu sama dengan 1, nah kita masukkan, substitusikan. Maka 2, n-nya kita rubah menjadi 1. 2 kali 1 ditambah 2, ini akan sama dengan n kuadrat, n-nya kita rubah menjadi 1, ditambah 3 kali 1. Kayak gini ya. Nah, 2 kali 1, 2, ditambah 2, 4. 1 dikuadratkan menjadi 1, ditambah 3 kali 1, 3. Jadi 4 ya. 1 tambah 3, 4. Maka, ketika ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, gitu, maka pernyataan ini adalah benar. Benar. Nah, di sini kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Gitu. Langkah selanjutnya, kita gunakan step kedua, asumsikan bahwa pernyataan n benar untuk n sama dengan k. Nah, misalkan n sama dengan k. Gitu. Kita rubah ya. Kita tuliskan dulu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya. Nah, ditambah 2, n-nya kita rubah menjadi k, jadi 2k, ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita gunakan step terakhir. Tunjukkan bahwa pernyataan n benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di sini kalian tinggal tulis dulu n sama dengan k plus 1 atau k plus 1. Jadi kita sudah temukan tadi 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah seterusnya ditambah 2k plus 2
kasih tanda kurung. Nah, ditambah. Nah, kalian perhatikan ini. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Kita rubah N-nya menjadi K plus 1. Nah, ditambah 2 dikali K plus 1 ditambah 2 sama dengan N-nya kita rubah menjadi K plus 1 kuadrat ditambah 3 K plus 1 tambah K plus 1. Nah, kayak gini ya. Nah, teman-teman, kita perhatikan pernyataan ini. Nah, perhatikan pernyataan ini. Ini sama dengan pernyataan yang kedua. Bahwa 4 plus 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K plus 2. Nah, kayak gini ya. Ini sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Kayak gini ya. Nah, kita rubah, kita masukkan atau kita ganti pernyataan ini menjadi K kuadrat plus 3K. Jadi kayak gini ya. Saya tulisnya K kuadrat ditambah 3K ditambah, nah kita masukkan yang ini 2 dikali K plus 1 ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali K tambah 1. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Caranya kita sederhanakan. Di sini kita tulis ulang dulu. K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 kali K 2K 2 kali 1 2 ditambah 2 sama dengan K plus 1 dikuadratkan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, ini kita jabarkan 3 kali K ditambah 3K 3 kali 1 3. Nah, kita sederhanakan ya. Ke bawahnya K kuadrat 3K ditambah 2K sama dengan 5K 2 tambah 2 4. Ini K kuadrat 2K ditambah 3K 5K 1 tambah 3 adalah 4. Kita perhatikan lagi ruas kiri dan ruas kanan. Ketika sama berarti pernyataan ini adalah benar. Karena ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama, maka pernyataan tersebut adalah benar. Maka pembuktian deret bilangan pada pernyataan di atas adalah benar. Kayak gitu ya. Jadi langkahnya kayak gini. Biar lebih mudah kita coba masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh soal. Nah, di contoh soal pertama, buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Gitu ya. N kuadrat. Nah, caranya teman-teman lakukan langkah-langkah induksi matematika yang sudah tadi kita pelajari. Nah, caranya kayak gini. Buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Langkah pertama kalian ilustrasikan dulu. Bahwa deret aritmatika ini adalah bilangan ganjil. Maka 1
tambah 3, tambah 5, ditambah seterusnya. Untuk UN bilangan ganjil adalah 2N min 1 sama dengan N kuadrat, karena suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat, maka Sn-nya adalah N kuadrat. Nah, langkah pertamanya itu kalian harus nyatakan atau tunjukkan pernyataan N benar untuk N sama dengan 1. Begitu ya. Jika N sama dengan 1, maka 2. Nah, di sini ya, 2N negatif 1. Berarti 2N-nya kita rubah menjadi 1. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan N-nya kita rubah menjadi 1 kuadrat. Maka berapa? 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. 1 dikuadratkan 1. Maka untuk pernyataan pertama adalah benar. Karena lihat, luas kiri dan luas kanan itu sama. Gitu ya. Nah, untuk langkah yang kedua. Langkah kedua kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Berarti ketika N sama dengan K, maka barisan atau deret bilangannya itu akan kayak gini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2, N-nya kita rubah menjadi K. 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Ini ya. Nah, kita lanjut untuk pernyataan ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita asumsikan atau tunjukkan bahwa pernyataan N benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ketika N sama dengan K plus 1, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita substitusikan atau kita masukkan. Nah, N-nya dengan K plus 1, 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat. Nah, kita perhatikan lagi. Pernyataan pertama ini sama dengan pernyataan yang kedua, bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K negatif 1 sama dengan K kuadrat. Maka ini kita rubah menjadi K kuadrat. Kayak ini ya. Nah, jadi K kuadrat. Nah, kita masukkan pernyataan ini ditambah 2 dikali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini kita sederhanakan. K kuadrat ditambah 2 kali K, 2K. 2 kali 1 tambah 2 negatif 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, maka K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. 2 dikurangi 1. Maka ini akan sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Gitu. Dilihat lagi luas kiri dan luas kanannya sama atau beda. Kalau sama, maka pernyataan ini adalah benar. Kayak gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat,
kalian silahkan untuk ilustrasikan dulu. Ilustrasikan dulu baru lakukan langkah-langkah yang sudah tadi kita pelajari. Begitu. Nah, contoh selanjutnya. Nah, di contoh selanjutnya ini ada buktikan bahwa pernyataan berikut, nah kayak gini ya. Nah, buktikan bahwa pernyataan berikut benar untuk n bilangan asli. Untuk n bilangan asli. Nah, di sini kalian tinggal perhatikan saja. Nah, perhatikan saja barisan dan deret aritmatika yang ada pada pernyataan nomor 2. Di sini ada 3 ditambah 9, ditambah 13, ditambah seterusnya, ditambah 4n, min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Maka kita langsung ke langkah-langkah yang sudah tadi kita pelajari ya. Langkah pertama itu tunjukkan bahwa n sama dengan 1. Kita substitusikan UN dengan SN-nya. Kita 4, N-nya kita rubah menjadi 1. Dikurangi 1 sama dengan 2. N-nya ganti dengan 1 ditambah 1. Nah, 4 kali 1 4, dikurangi 1 3. 2 dikali 1 kuadrat, 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 2, ditambah 1 sama dengan 3. Maka pernyataan pertama itu benar. Gitu ya. Nah, untuk langkah kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Ya. N sama dengan K. Berarti deret aritmatikanya kayak gimana? 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4, n-nya kita rubah menjadi k, kurangi 1 sama dengan 2 k kuadrat tambah k. Gitu. Nah, untuk langkah ketiga, buktikan bahwa n sama dengan k plus 1. K plus 1, kita ulangi lagi. 3 ditambah 9 tambah 13 tambah seterusnya ditambah 4k negatif 1. Nah, kita rubah pernyataan ini jadi n-nya kita rubah menjadi k plus 1. Jadi 4 kali k plus 1 dikurangi 1 sama dengan 2 k plus 1 kuadrat ditambah k plus 1. Ini ya. Nah, kita rubah pernyataan ini dengan apa? Dengan pernyataan kedua, yaitu 2 k kuadrat tambah k. Maka 2 k kuadrat ditambah k ditambah 4 dikali k plus 1 dikurangi 1 itu sama dengan 2 dikali k plus 1 kuadrat ditambah k plus 1. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita sederhanakan. Maka 2k kuadrat ditambah k ditambah 4 kali k 4k, 4 kali 1 4 dikurangi 1. Nah, k kita keluarkan dulu 2,
K plus 1 dikuadratkan menjadi, dalam kurung ya, K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Nah, aduh, kelihatan nggak? 2, oh mohon maaf, ditambah 1 ya. Ditambah 1 ditambah K plus 1. Maka di sini 2K kuadrat, K ditambah 4K menjadi 5K. 4 dikurangi 1 itu 3. 2 dikali K kuadrat, 2K kuadrat ditambah 2 kali 2K, 4K kuadrat. Mohon maaf, jadi 4K. 2 dikali 1, 2 ditambah K plus 1. Tulis lagi, 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3 sama dengan 2K kuadrat. 4 ditambah K, 5K. 2 ditambah 1, 3. Lihat lagi ruas kiri dan ruas kanannya sama atau beda. Ketika sama, maka pernyataan ini adalah benar. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham dan dapat dimengerti.